Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali ide konten YouTube ya teman-teman. Lebih tepatnya ini adalah ide konten YouTube luar negeri, yaitu channel Flower UPC ini ya teman-teman. Nah, akhir-akhir ini memang sedang banyak masalah di konten anak ya. Banyak yang mereka itu dipaksa untuk dijadikan konten anak-anak oleh YouTube teman-teman. Dan sebagaimana video saya sebelumnya ya, saya sudah membahas bahwa video yang disetel untuk anak-anak itu memang masih bisa mendapatkan uang. Akan tetapi uangnya sangat sedikit ya teman-teman, di mana kemarin untuk video yang saya contohkan itu RPM-nya hanya 2.900. Ya mungkin di sini akan saya coba tunjukkan lagi ya agar kalian yang belum menonton video saya kemarin bisa tahu juga. Nah, kita akan lihat dulu teman-teman. Ini adalah videonya ya teman-teman. Jadi ini adalah video eksperimen saya di mana saya membuat suatu konten yang sebenarnya isinya itu bukan untuk anak-anak teman-teman. Akan tetapi di sini saya setel untuk anak-anak ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ini saya setel untuk anak-anak teman-teman. Akan tetapi memang sekarang sudah saya ubah ya karena kemarin saya juga melakukan riset. Ketika saya ubah nanti itu dapat pendapatan yang lebih tinggi atau tidak. Ternyata hampir sama saja ya teman-teman. Jadi ini sebelum saya ubah ke untuk tidak untuk anak-anak itu saya setel untuk anak-anak dulu ya. Yang mana tadi yang ini ya teman-teman. Walaupun di sini saya setel untuk anak-anak, akan tetapi di sini masih bisa mendapatkan pendapatan ya teman-teman, walaupun ini hanya Rp1.000 dari video ini ya, karena RPM-nya juga hanya 2.900 teman-teman. Dan di sini memang juga views-nya itu tidak terlalu banyak, yaitu hanya 376 ini ya. Kalau views-nya 1.000 berarti dengan RPM sekitar 2.900 berarti nanti dapatnya juga sekitar 2.900 itu per 1.000 views-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini menjawab kalian bahwa sebenarnya konten anak itu bisa menghasilkan uang tetapi memang tidak terlalu banyak. Seperti itu ya. Nah, daripada kita pusing-pusing memikirkan itu karena konten anak itu juga susah-susah mudah teman-teman. Saya juga memiliki konten anak ya. Nah, itu untuk mendapatkan views puluhan ribu itu sangat susah ya. Ya itu mungkin karena konten saya kurang menarik ya. Karena konten saya itu hanya edit-edit di video saja ya teman-teman di HP atau di laptop jadi tanpa outdoor. Kalau kalian membuat video yang original yang outdoor misalnya kayak truk atau mungkin mencuci mainan dan sebagainya, itu kemungkinan viralnya lebih banyak teman-teman. Akan tetapi kembali lagi channel anak itu jika viewsnya itu tidak terlalu tinggi maka penghasilannya juga tidak bisa tinggi ya seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menunjukkan channel Flower UPC ini channel yang ditujukan untuk luar negeri ya teman-teman. Dan di sini saya rasa untuk membuat video semacam ini tidak terlalu susah teman-teman. Mengapa? Ya karena kita bisa meniru idenya. Nanti kita buat sama persis tuh nggak apa-apa kok teman-teman. Nah, untuk mengakali agar tidak terkena duplikat, maka kita bisa menggunakan warna kertas yang berbeda atau mungkin backgroundnya itu berbeda dan sebagainya itu ya teman-teman. Nah, di sini intinya channel ini membahas tentang semacam kerajinan-kerajinan origami seperti itu ya teman-teman dan membuat seperti ini. Di sini kalau kalian lihat ya 2 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, 7 hari yang lalu berarti beliau ini upload sekitar 3 hari sekali teman-teman dan viewsnya memang tidak terlalu banyak ya, jarang yang mencapai 1.000 di akhir-akhir ini ya. Nah ini 10 hari yang lalu ada yang mencapai 1.000. Akan tetapi teman-teman views segini kalau ini konten luar negeri ini sudah bisa mendapatkan hingga jutaan loh teman-teman. Di sini kalau kita lihat di Social Blade ya, penghasilan minimumnya hanya sekitar 128 dolar ya teman-teman. Ya ini mungkin sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan lah atau mungkin 2 juta itu teman-teman. Akan tetapi kalau kita lihat views per harinya, daily average-nya, rata-rata views per hari ya ini adalah 17.000 teman-teman. Misalkan di sini kita akan hitung-hitungan kasar saja ya teman-teman. Katakan misalnya RPM dari konten luar negeri ini adalah mungkin 50.000 ya. Padahal ini insya Allah bisa lebih teman-teman karena konten luar negeri itu biasanya sangat luar biasa banyak. Bahkan mencari RPM 1 juta itu nggak susah teman-teman kalau konten luar negeri. Apalagi biasanya itu konten-konten tentang otomotif atau konten-konten tentang programmer. Nah itu kalau ditujukan untuk luar negeri RPM-nya bisa jutaan teman-teman seperti itu ya. Nah di sini kita kalikan views per hari adalah ini ya teman-teman 17.000. Kemudian kita bagi 1.000. Mengapa kita bagi 1.000? Karena RPM ini adalah pendapatan per 1.000 views ya teman-teman, per 1.000 tayangan iklan.
Nah, di sini kalian bisa lihat ya, per hari beliau bisa mendapatkan 850.000 loh teman-teman. Ini jika RPM-nya adalah 50.000. Kalau lebih berarti lebih teman-teman. Nah, misalkan kita kalikan 30 ya. Nah, dikalikan 30 berarti pendapatan beliau ini 25 juta, teman-teman. Ya, kita sebenarnya itu nggak usah muluk-muluk lah, teman-teman, mau puluhan juta dan sebagainya itu. Kita yang awal itu pemula ya, sebagai pengguna, kita mendapatkan penghasilan 1 juta, 2 juta, 3 juta per channel, itu sudah saya rasa sangat lumayan loh, teman-teman. Kalau kita satu channel ini bisa mendapatkan ya minimal 1.500.000 saja lah. Nah, nanti kalau kita punya 3 channel, berarti kan sudah 4,5 juta ya, dan dikalikan saja seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengakali kita ini harusnya memiliki beberapa channel ya teman-teman, karena di YouTube ini kita ibaratkan sebagai sebagai pemilik Indomaret atau Alfamart itu ya teman-teman, di mana mereka itu selalu memperbanyak cabang, memperbanyak toko seperti itu ya, karena semakin banyak toko nanti semakin banyak juga pembelinya. Nah, kita di YouTube ini sebenarnya jualan teman-teman, yaitu jualan video ya, dimana ketika video kita laris banyak yang menonton, dalam artian banyak yang membeli ya kalau toko, maka penghasilan kita juga akan lebih banyak. Nah, kalau mungkin dalam satu toko, artiannya dalam satu channel kita sepi, kalau kita punya channel lain, nanti channel lainnya itu rame, nah kita juga akan tetap mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menonton salah satu videonya saja ya teman-teman. Di sini saya mencontohkan yang video ini. Ini sudah saya buka ini teman-teman. Nah, kita akan coba lihat saja ya bagaimana atau apa sih video ini. Nah, kita akan lihat teman-teman. Nah, jadi awalnya kertas kotak-kotak seperti ini ya teman-teman, yaitu ukurannya 7 cm ya. Ini adalah kertas origami ya. Nah, nanti kalau kalian membuat channel seperti ini, saya sarankan jika kalian menduplikat ini ya, menduplikat video ini, maksudnya meniru idenya, kalian gunakan kertas yang warnanya lain teman-teman, supaya tidak terkena duplikasi seperti itu ya. Nah, ini intinya dibentuk-bentuk, kita akan coba langsung ke tengah teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini tuh kalian bisa meniru kok teman-teman, ini nggak susah. Nah, seperti ini ya. Ya, ini memang terlihat susah ya teman-teman, akan tapi jika kalian ikuti prosesnya dari awal itu tidak susah ya teman-teman. Nah, hanya seperti ini dilipat-lipat. Nah, itu kalian bisa menirunya gampang banget kok. Nah, di sini kalau kalian kehabisan ide, kalian juga bisa mencari ide-idenya ini di channel-channel lain teman-teman, yaitu yang tentang origami ya. Misalkan di sini saya akan coba cari origami ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali channel-channel tentang origami ya. Jadi kalian bisa meniru gitu loh teman-teman. Jadi tidak akan kehabisan ide karena memang ini contohnya sudah sangat banyak. Apakah meniru seperti ini itu boleh? Saya rasa boleh ya teman-teman, karena biasanya di YouTube ini satu tema itu dibahas oleh beberapa YouTuber dan itu diulang-ulang teman-teman, dan itu tidak masalah ya. Nah, jika mungkin kalian itu belum memiliki dana untuk membeli kertas origami seperti ini, kalian bisa menggunakan kertas putih teman-teman, misalkan seperti ini ya. Nah, sebenarnya kertas origami ini juga nggak terlalu mahal kok teman-teman. Kita akan coba cek di Shopee saja ya. Seingat saya itu tidak sampai 10.000, itu sudah bisa dapat loh teman-teman kertas origami seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Nah, di sini saya mencari kertas origami teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Mungkin yang ini teman-teman, ini harganya bahkan hanya 1.500, tapi ini yang sepertinya yang pendek ya teman-teman, yang kecil. Kalau kalian dirasa kurang besar ya kalian beli yang ini, misalkan ini yang 6.500-an teman-teman, ini juga ada yang 13.000 ya. Intinya kalian pilih-pilih saja lah teman-teman, nanti sudah bisa digunakan untuk membuat channel-channel seperti ini. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, channel-channel seperti ini adalah channel-channel yang evergreen. Maksudnya evergreen itu apa? Maksudnya adalah ini tidak lekang oleh zaman ya teman-teman. Ya mungkin sekarang itu sepi, akan tetapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian itu bisa rame ya teman-teman, dan tidak akan lekang oleh zaman. Beda kalau channel-channel berita teman-teman. Channel berita itu jika kalian upload sekarang dan videonya atau beritanya itu sedang viral, maka kalian bisa mendapatkan ribuan bahkan ratusan ribu views teman-teman. Akan tetapi seminggu 2 minggu nanti juga akan surut dan basi ya teman-teman beritanya itu, jadi tidak akan ramai lagi seperti itu ya. Nah, kalau konten evergreen itu enaknya apa sih? Enaknya nanti kalau kalian sudah punya banyak video teman-teman, kalian tidak upload video lama pun nanti real time 24 jamnya atau 48 jam ya, itu akan tetap jalan teman-teman.
teman-teman. Seperti contoh channel saya ini ya, yang kalian lihat ini. Ya, walaupun channel saya ini RPM-nya tidak terlalu tinggi teman-teman, kalau kalian tahu RPM dari channel saya ini hanya 6.000 ya, 7.000 saja itu tidak sampai teman-teman, hanya 6.400-an, sekitar itulah pokoknya. Nah itu, kemarin kan saya banyak bolongnya ya teman-teman, nggak upload karena saya sedang sibuk di kuliah, sedang ujian. Nah itu real time-nya itu tetap jalan teman-teman, jadi penghasilan setiap hari itu tetap ada, walaupun saya nggak upload video ya. Ya walaupun memang RPM-nya tidak terlalu tinggi, jadi berpengaruh juga ke penghasilan saya. Jadi memang tidak terlalu tinggi teman-teman. Akan tetapi tetap jalan gitu loh, karena kontennya adalah evergreen. Kalau kontennya yang mudah basi seperti berita dan sebagainya itu, nah nanti kalau kalian nggak upload video, ya nanti penghasilan kalian tuh akan turun. Seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu ya teman-teman. Ingat, kuncinya itu adalah konsisten. Kalian konsisten buat video sebanyak-banyaknya teman-teman. Gak usah terlalu memikirkan views dan subscriber di awal. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.